Kehadiran kapal perang Amerika Serikat di perairan Selat Malaka kembali memicu polemik di dalam negeri terkait kedaulatan dan pemanfaatan ekonomi jalur maritim paling sibuk di dunia tersebut. Rabu 22 April 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan aktivitas armada militer AS, termasuk kapal USS Miguel Kidd yang terdeteksi di Timur Belawan, merupakan hal yang lumrah dalam praktik internasional. Sugiono menyebut aktivitas tersebut sebagai bagian dari Freedom of Navigation Patrol atau patroli kebebasan navigasi yang rutin dilakukan oleh kekuatan global untuk memastikan jalur laut tetap terbuka bagi semua negara sesuai hukum internasional. Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana pada dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Penjelasan senada juga disampaikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, mengonfirmasi bahwa kapal perang AS tersebut sedang melaksanakan hak lintas transit passage. Berdasarkan pemantauan sistem Automatic Identification System, kapal tersebut melintas dengan kecepatan 13,1 knot menuju arah barat laut tanpa melakukan aktivitas militer yang melanggar ketentuan. TNI AL memastikan pengawasan terus dilakukan untuk menjamin bahwa kapal asing yang melintas tetap mematuhi aturan agar tidak terjadi pelanggaran wilayah maupun gangguan pada ekosistem laut Indonesia. Secara hukum, hak lintas transit ini dijamin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, 1982, khususnya pada pasal 37, 38, dan 39. Dasar hukum ini memberikan hak kepada setiap kapal, termasuk kapal perang, untuk melintas secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan laut lepas atau zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sebelumnya, muncul laporan media internasional yang menyebut militer AS akan memperluas operasi pemburuan kapal tanker yang terkait Iran hingga ke kawasan Indo-Pasifik, termasuk wilayah sekitar Selat Malaka. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Kane, yang menyebut pihaknya akan melakukan aktivitas pencegahan maritim terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam pengangkutan minyak ilegal. Namun, di tengah perdebatan keamanan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melontarkan wacana berani untuk mulai memungut pajak atau retribusi terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Terinspirasi dari skema yang sedang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz, Purbaya menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di jalur strategis tersebut selama ini belum mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Di tengah tensi geopolitik global, publik berharap pemerintah menekankan prioritas utama dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan wilayah, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan kepentingan ekonomi nasional.